Yang mulia, kami izinkan untuk menyampaikan kesaksian ahli dengan judul penggelontoran bansos oleh Presiden sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak elektoral terhadap pemenangan paslon 2 tapi berdampak buruk terhadap perekonomian. Sedikit catatan tentang bantuan sosial. Sebenarnya ini adalah satu skema dari World Bank yang disebut dengan Social Safety Net yang diberikan oleh pemerintahan kepada rakyatnya yang bisa menjaga agar mereka tidak semakin miskin atau yang nyaris miskin menjadi termasuk kategori miskin. Bansos yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada sekitar 7 jenis, tapi mungkin nanti yang relevan dengan pembahasan ini adalah sekitar 3 jenis. Kemudian bansos yang dilaksanakan di awal 2024 ada 4 jenis. Lanjut. Pengguliran bansos di era Presiden Jokowi dapat dilihat dari perkembangan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024. Seperti tadi dikatakan bahwa bansos atau social safety net adalah bantuan pemerintahan di kala krisis. Seperti tahun 98 misalnya 2008 dan terakhir adalah pandemi COVID-19. Normalnya bansos akan secara normal menurun sesuai dengan kondisi perekonomian. Tapi kita lihat memang dari tahun 2020 sampai 2023 ada penurunan. Tapi tiba-tiba tahun 2024 mengalami pelonjakan. Itu yang jumlahnya 496,8 triliun. Ditambah automatic adjustment sekitar 50 triliun, berarti lebih dari 500 triliun. Ini adalah jumlah penggelontoran bansos yang tak berpreseden dalam sejarah, bahkan sejak tahun 98. Lanjut. Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebihi 150 triliun. Lanjut. Ini tentang jejak politisasi bansos. Menurut Menteri Keuangan, alasan menaikkan volume bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino. Tapi faktanya bahwa bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024, El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023. Dan data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023. Dan inflasi rata-rata juga sudah baik, yaitu di bawah 3%. Jadi pertanyaannya, penggelontoran bansos dengan volume yang tak berpreseden dalam sejarah, ini adalah untuk tujuan apa? Lanjut. Ini data kemiskinan, menurun terus sejak 2020, dan seharusnya secara normal bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024. Lanjut, gambar yang berikut ada inflasi yang rata-rata di bawah 3%. Jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi, sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3%. Lanjut. Jejak politisasi bansos berikutnya adalah, ini adalah contoh-contoh di antara sekian banyak
yang bisa di search dalam jejak digital bahwa pada bulan Februari 2024 dengan pertimbangan elektoral, pemerintah menggelontorkan bansos per kepala Rp600.000 secara sekaligus, yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran Rp11,2 triliun dan dalam bentuk bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Januari, Maret, dan April, Juni. Ini adalah keterangan Menko Ekuin Airlangga Hartarto. Kemudian, program bantuan beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024. Melalui peraturan Presiden nomor 125 tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional, Bappenas, dan Bulog. Ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan Menteri Sosial dalam penyaluran bansos beras atas dasar yang lebih bernuansa politis. Bansos alat pemenangan Prabowo Gibran. Ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit dibanding dengan jejak digital yang begitu banyak. Tanggal 21 November 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023, Prabowo Gibran, para menteri, dan para kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya maupun ikut, walaupun Prabowo Gibran ikut berkontestasi sebagai presiden dan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, termasuk ikut berkampanye. Prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023 Presiden menyalurkan bantuan beras di Biak, Papua, dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024. Kemudian tanggal 26 Desember 2023, Menteri Zulkifli Hasan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari mengarahkan bahwa bansos adalah berasal dari Presiden dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor 2, terutama Gibran. 15 Januari 2024, Menko Airlangga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yakni mendorong warga agar berterima kasih kepada Presiden. Berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang memberikan bansos. Jadi ada personalisasi pemberian bansos dari kedua ketua umum partai ini. Analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi, Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan paslon nomor 2. Penggelontoran bansos menjelang pencoblosan Pilpres dalam bentuk BLT mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya masih analisis penyalahgunaan bansos untuk kepentingan elektoral. Politisasi penggelontoran bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan ketua umum partai mengusung paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya
tanpa mengambil cuti yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan pork barrel politics seperti yang dipraktekkan oleh kalangan anggota DPR-nya Amerika Serikat. Praktek politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca pandemi COVID-19 sehingga bansos pangan maupun tunai dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang notabene tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin. Dengan demikian sebagian besar masyarakat memandang bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya. Selanjutnya adalah perkenankan yang mulia dan para hadirin yang terhormat untuk melihat dampak bansos terhadap perekonomian. Yang pertama ini adalah yang menarik adalah dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Januari sampai 11 Maret yang dilihat pada tabel tersebut harga beras premium naik terus hingga mencapai rata-rata 15.000 sampai 16.500. Tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh sampai 20.000. Hingga sekarang harga beras tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan walaupun operasi pasar dari Bulog itu telah dilakukan besar-besaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.